warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang produk hukum peradilan agama. Oke, pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyebutkan penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal ini menerangkan bahwa pengadilan agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu yang pertama putusan, kedua penetapan. Sebelum undang-undang ini terbit, pengadilan agama memiliki produk yang ketiga, yaitu surat tentang terjadinya talak yang sekarang tidak ada lagi. Yang pertama, produk hukum putusan. Pengertian putusan. Putusan disebut juga vonis dalam istilah Belanda, dalam bahasa Belanda, atau al-qada dalam bahasa Arab, yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau jurisdictio sententiosa. Penjelasan pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Kemudian putusan menurut para ahli Gemala Dewi, yaitu putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai suatu bentuk produk pengadilan agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Muktiarto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Kemudian macam-macam putusan. Menurut A. Muktiarto, macam-macam putusan dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga segi pandang, yaitu pertama, jenis putusan dilihat dari segi fungsinya. Kedua, jenis putusan dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak. Ketiga, jenis putusan dilihat dari sifatnya. Yang pertama, jenis putusan dilihat dari segi fungsinya. Jika dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada dua macam, yaitu putusan akhir dan putusan selah. Putusan akhir ialah putusan-putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Misalkan putusan Versteeg yang tidak diajukan Verzet, atau putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, putusan selah. Putusan selah ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Misalnya putusan terhadap tuntutan provisionil dan lain-lain.
Yang kedua, jenis putusan dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak. Ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, putusan gugur, ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, penggugat telah dipanggil dengan resmi. Kedua, penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan orang lain. Kemudian tergugat hadir dalam sidang. Tergugat memohon keputusan, dan yang terakhir tergugat adalah tunggal. Kemudian yang kedua, putusan Versteeg. Putusan Versteeg adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir. Keputusan Versteeg diatur dalam pasal 125 HIR dan 196 sampai 197 HIR. Pasal 148 sampai 153 RBG dan 207 sampai 208 RBG. UU nomor 20 tahun 1947 dan SEMA nomor 9 tahun 1964. Putusan Versteeg dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, tergugat telah dipanggil secara resmi, tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain, tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan, penggugat hadir dalam persidangan, penggugat memohon keputusan. Kemudian yang ketiga, putusan kontradiktoir. Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding. Kemudian jenis putusan dilihat dari sifatnya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, putusan deklaratoir, yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat. Kemudian putusan konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian. Semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian. Kemudian putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi. Oke, kemudian asas pelaksanaan putusan. Yang pertama, putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap kecuali pelaksanaan putusan Uitvoerbaar Bijvoorraad, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi badan grosse akta. Kedua, putusan tidak dilaksanakan secara sukarela meskipun sudah dilakukan teguran oleh ketua pengadilan agama. Ketiga, putusan mengandung amar kondemnatoir. Ciri putusan yang bersifat kondemnatoir mengandung salah satu amar diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan. Keempat, eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan agama. Pengadilan yang berwenang mengadakan eksekusi adalah pengadilan agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau pengadilan agama yang diberi delegasi wewenang oleh pengadilan agama yang memutusnya.
Bentuk dan isi putusan. Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, bentuk dan isi putusan PA secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian kepala putusan. Kedua, nama pengadilan. Ketiga, identitas pihak-pihak. 4, duduk perkaranya. 5, tentang pertimbangan hukum. 6, dasar hukum. 7, diktum atau amar putusan. 8, penutup. Pada akhir putusan dicantumkan perincian biaya perkara yang meliputi: yang pertama, biaya kepaniteraan dan materai. Kedua, biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah. Ketiga, biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan. 4, biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan. Kekuatan putusan. Putusan pengadilan memiliki 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kedua kekuatan bukti, ketiga kekuatan eksekusi. Oke, kemudian yang kedua, produk hukum penetapan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Sandi Rofiulal A'la. Produk hukum peradilan agama. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, produk hukum peradilan agama ada 2. Yang pertama, pemutusan untuk perkara yang bersifat tergugat, dan yang kedua adalah penetapan untuk perkara yang bersifat permohonan. Sebelumnya ada produk hukum yang ketiga, yaitu surat keterangan terjadinya talak atau SKT 3. Namun saat ini sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, untuk materi saat ini saya akan menjelaskan tentang produk hukum yang kedua, yaitu sebagai penetapan. Nah, menurut Gemala Dewi, penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum. Sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan atau volunte. Menurut Raihan Rashid, penetapan berasal dari bahasa Arab, yaitu al-isbat, dalam bahasa Belandanya beschecking, bahwa penetapan adalah produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdictio voluntaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada permohonan. Yang memohon ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Nah, macam-macam penetapan ada 2. Yang pertama, penetapan dalam bentuk murni voluntaria, yang berciri-ciri merupakan gugatan secara sepihak, kemudian tidak ditujukan untuk penyelesaian dalam persengketaan, dan petitum dan amar permohonan bersifat deklarator. Nah, sedangkan asasnya yaitu asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya kebenaran sepihak, bernilai hanya untuk diri permohonan. Nah, yang kedua, kekuatan menetap pengikatan hanya berlaku pada pihak pemohon saja. Penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Nah, asas yang keempat adalah penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan eksekutorial. Yang kedua adalah penetapan bukan dalam bentuk voluntaria. Contoh dari jenis ini adalah penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, dan penetapan perintah pemberitahuan isi putusan. Bentuk dan isi penetapan. Yang pertama, identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas pemohon, kalaupun di situ bukanlah pihak. Yang kedua, tidak akan ditemui kata-kata berlawanan dengan seperti pada putusan. Nah, yang ketiga, tidak akan ditemui kata-kata tentang duduk perkaranya seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
Yang keempat, amar penetapan paling-paling bersifat deklaratory atau konstitutori. Yang kelima, kalau pada putusan didahului kata-kata memutuskan, maka pada penetapan dengan kata menetapkan. Dan yang keenam, biaya perkara selalu dipikulkan oleh pemohon. Dan yang ketujuh, dalam penetapan tidak mungkin ada reconvinte atau intervente atau frigiuaring. Dan selanjutnya yaitu kekuatan penetapan. Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar, yaitu pihak ketiga. Tetapi, penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Contoh penetapan seperti ini yaitu pengesahan nikah bagi keperluan pensiun pegawai negeri sipil dari suami istri yang tidak ada sengketa antara keduanya. Tetapi dulu-dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akte nikah. Nah, dan selanjutnya itu ada produk khusus. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di samping produk putusan dan penetapan, ada produk pengadilan agama yang disebut SKT 3, yaitu surat keterangan terjadinya talak. Sebagai realisasi dari bunyi pasal 17 PP nomor 9 tahun 1975. Pasal ini telah dicabut atau digantikan oleh pasal 71 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sehingga SKT 3 sudah bertukar dengan penetapan yang tidak berlaku banding seperti disebutkan pada pasal 71 ayat 2 tersebut. Sekian dari saya tentang materi produk hukum pengadilan agama yang kedua, yaitu penetapan. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.